Ya, good morning semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan semua anak-anak guru? Oke. Berarti sudah siap belajar ya? Sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Sudah, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu. Attention please. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Greeting our teacher please. Oke, good morning. Terima kasih, Pri. Bu Guru mau absen dulu ya. Bu Guru mau absen. Apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Nah, Bu Guru lihat semua kursi sudah terisi penuh hari ini. Berarti semuanya sudah masuk. Ya, Bu Guru harap kalian semua menjaga kesehatan ya, agar kalian tetap bisa masuk ke sekolah ya, untuk mengikuti pelajaran yang akan Bu Guru berikan. Oke? Oke, biar tambah semangat kalian belajar hari ini, kita tepuk semangat dulu. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Masih. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Sekali lagi kurang semangat yang tadi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, pintar semuanya anak-anak Bu Guru ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi dulu ya, menyanyi lagu kebangsaan kita ya, lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dulu terlebih dahulu. Ya, silakan duduk kembali. Nah, coba perhatikan Bu Guru semuanya. Ya, coba diperhatikan yang di belakang. Ya, depan semuanya ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama kalian semua. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Proklamasi. Iya, kita kemarin belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Ada yang masih ingat kata
proklamasi kemerdekaan dibacakan, angkat tangannya. Ya, apa? Ya, 17 Agustus tahun 1945. Sekarang Bu Guru tanya lagi, siapa yang membacakan naskah teks proklamasi? Apa, siapa Tumika? Ya, IR Soekarno, Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, Bu Guru mau tanya sama kalian. Setelah kita merdeka, setelah dibacakannya teks proklamasi, apakah negara Indonesia sudah merdeka sepenuhnya? Belum. Ya, kenapa belum? Karena masih banyak apa? Perjuangan ya setelah Indonesia merdeka. Nanti kita akan bahas bersama ya bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sekarang Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, sudah ada di slide ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini nanti Bu Guru akan tampilkan video pembelajaran ya tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Nanti kalian bisa menganalisis apa makna dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti Bu Guru akan bagi kalian menjadi kelompok, kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan membuat mind mapping tentang pertempuran Surabaya, salah satu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti Bu Guru akan tampilkan video pembelajaran tentang kalimat efektif. Nah, nanti kalian akan bisa menganalisis ciri-ciri dari kalimat efektif itu apa saja. Yang keempat, nanti melalui diskusi kalian bisa membuat kalimat efektif dengan menggunakan beberapa kata-katanya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, ya, Bu Guru akan menyampaikan bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidaklah gampang, butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan, ya. Walaupun sudah merdeka, tapi kita harus tetap menjaga agar Indonesia tetap merdeka, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan tampilkan video upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Silahkan disimak ya, baik-baik ya. Silahkan kalian lihat, perhatikan slide yang ada di depan ya, silahkan dilihat. Teman-teman, kalian tahu kan setelah peristiwa proklamasi Indonesia secara resmi sudah merdeka. Tapi masih ada aja loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Masa sih Om Patok? Emang mereka masih mau ngejajah Indonesia lagi ya? Iya Danang, dan itulah yang mengawali perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Terjadi perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Surabaya? Gimana tuh Om ceritanya? Begini Danang, pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Inggris bernama Sir Philip Christison. Tapi kedatangan tentara Inggris ini diboncengi oleh Nika, dan rakyat sangat marah waktu itu. NICA itu apa? Nika adalah pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Belanda dan berpusat di Australia. Terus Om, kenapa rakyat jadi marah? Soalnya Nika memberi bantuan senjata pada Kenil. Hah? Apalagi itu Om KNIL? Kenil adalah tentara sewaan Belanda yang berisi orang-orang bekas tahanan Jepang. Oh gitu toh. Lalu Di lain kesempatan, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris lain mendarat di Surabaya.
Kali ini, pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Soter Malabi. Wakil pemerintah. Oke, sekarang guru tanya dulu, ya. Setelah Indonesia merdeka, apa yang terjadi? Siapa yang datang ke Indonesia? Siapa? Guru ya dengar? Pasukan Inggris diboncengi oleh siapa? Orang kita, ya. Jadi awal mulanya itu pasukan Inggris datang ke Indonesia diboncengi oleh kita. Sekarang guru tanya, ya. Pada tanggal berapa pasukan Inggris lain datang mendarat ke Indonesia? 25 apa? 25 Oktober tahun 1945. Dipimpin oleh siapa? Ya, jadi yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, simak ya. Wakil Pemerintahan Republik Indonesia dan Sang Jenderal mengadakan pertemuan dan sepakat untuk saling menjaga keamanan. Jadi, pasukan Inggris diberi wewenang untuk menyerang tentara Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Ternyata Inggris mengingkari janjinya. Serangan pertama dari tentara Inggris dipimpin oleh Kapten Shaw dan mereka menyerang penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober. Di sana, ia berhasil membebaskan Kolonel Weir yang dulunya ditawan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 27 Oktober, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak atau pos besar dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Walah, tega banget ya. Tapi aku yakin rakyat Indonesia pasti nggak nyerah gitu aja. Ya kan, Om? Bener banget itu. Makanya dari tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi pertempuran hebat loh antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang tadinya dikuasai Inggris akhirnya direbut lagi sama rakyat. Jadi Inggris udah kalah dong, Om. Hampir kalah, Danang. Inggris kan termasuk salah satu negara sekutu. Jadi pihak Inggris minta bantuan ke komandan sekutu agar bisa menghubungi Presiden Soekarno. Dalam pertempuran itu, akhirnya Brigjen Malabi terbunuh. Aduh, kejadian itu pasti bikin pasukan Inggris kaget. Iya, Danang. Dan karena peristiwa itu, pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman. Isi ultimatumnya begini. Sampai pada batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Loh kok gitu, Om? Rakyat kan udah bersusah payah merebut kemerdekaan. Benar itu. Makanya Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh lain sepakat untuk menolak ultimatum tersebut. Rakyat pun dilindungi oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia Pelajar yang dipimpin oleh Mas Iman. Para pejuang berteriak, lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau mati? Wih, gagah berani ya para pejuang kita itu. Iya dong. Tapi para penolakan tersebut terjadi perang besar pada tanggal 10 November. Jumlah tentara Inggris mencapai 10.000 orang loh, Dana. Tapi rakyat berhasil menahan serangan tersebut selama 3 minggu. Tapi senjatanya Inggris kan pasti lebih bagus ya, Om. Kalau rakyat kita cuma pakai senjata hasil rampasan dan bambu runcing aja. Nah, makanya itu Danang, pasukan Indonesia akhirnya terdesak. Dan markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebaniwaras atau Markas Kali. Walaupun gitu, kepahlawanan rakyat Surabaya
masih kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Betul ya, Nang. Ngomong-ngomong, kamu masih mau tahu lagi nggak perjuangan di daerah lain? Ya mau dong Om. Kita bahas di video berikutnya ya. Baiklah, dari video yang Bu Guru sudah tayangkan tadi, ya, apa kira-kira yang dibahas dalam video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Tira. Upaya perjuangan bangsa Indonesia. Ya, bagus Tira. Apalagi ada yang bisa membahas tentang apa tadi video yang tadi? Ya, kita bagaimana? Ada pertempuran Surabaya, benar? Benar ya, bagus kita ya. Kemudian bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Apa saja upayanya? Bagaimana? Terjadi apa tadi yang dibilang kita? Terjadi beberapa pertempuran di daerah Indonesia. Salah satunya pertempuran Surabaya ya. Nah, Bu Guru sekarang akan tampilkan lagi bagaimana sih situasi dari pertempuran Surabaya itu. Nanti agar kalian bisa mengetahui bagaimana situasi pada saat pertempuran Surabaya dan bagaimana perasaan dari para pemimpin kita ya pada saat itu ya. Kita simak baik-baik videonya ya. Sekarang Bu Guru akan tampilkan. Berdasarkan buku Pertempuran Surabaya 1985 karya Nugroho Noto Susanto menyebutkan bahwa pertempuran Surabaya merupakan pertempuran yang menunjukkan semangat patriotisme para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Pihak Inggris sebagai bagian dari pertempuran ini memandang pertempuran Surabaya laksana inferno atau neraka. Hal ini dikarenakan rencana Inggris yang ingin menguasai Surabaya menjadi terlambat 2 hari dari target waktunya, yaitu pada tanggal 26 November yang disebabkan kegigihan para pejuang bangsa Indonesia yang ada di Surabaya. Walaupun pada akhirnya Surabaya secara keseluruhan tetap jatuh ke tangan Inggris, dengan adanya kejadian pertempuran Surabaya tersebut mengubah cara pandang atau perspektif bangsa Inggris dan juga Belanda terhadap Indonesia. Karena ada kejadian ini, bangsa Inggris menjadi lebih mempertegas posisi serta kedudukan sebagai pihak yang netral dan tidak perlu untuk mendukung Belanda. Selain itu, Belanda yang pada awalnya meremehkan semangat Indonesia mulai menyadari dan melihat perjuangan para pejuang yang ada dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. Awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI, Allied Force Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya tepatnya di Tanjung Perak dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Albertin Walter Southern Malabi yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan kedatangan sekutu adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang serta menciptakan ketertiban setelah kemerdekaan. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataan melakukan tindakan di luar tujuan awal, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut menyerbu penjara di Surabaya dan upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital di Surabaya. Nah, dulu ada video ya, video tadi ilustrasi. Nah sekarang ini ada tokoh ya dari yang pertempuran Surabaya, tokohnya yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia ya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari suaranya inilah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, terutama rakyat Surabaya itu terbakar semangatnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik,
Silakan kita simak sama-sama videonya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang akan tentukan semuanya pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebak, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka bisa terus di mana-mana. Hanya karena taktik yang diberikan kepada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita turut untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengakui bahwa kita ini adalah bawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kaki kepadamu. Kau menyuruh kita bahwa segala senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untuk itu, walaupun kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyebut garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai remah. Dari video yang tadi, Guru mau tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan video yang tadi? Ya. Ada yang bisa angkat tangannya? Ya, Kira, gimana? Apa? Bisa diulangi? Sedih dan bangga atas perjuangan bangsa Indonesia. Ya, bagus Kira. Kemudian Kezia. Terharu karena melihat perjuangan bangsa Indonesia. Terharu ya karena melihat perjuangan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih jawabannya Kira dan Kezia. Ya, betul ya yang dikatakan oleh temannya yang tadi. Sekarang Guru mau tanya, siapa tadi suaranya siapa yang membangkitkan aspirasi masyarakat? Siapa? Ada angkat? Siapa? Pina siapa? Bung Tomo. Ya, bagus ya. Jadi Bung Tomo yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Oke, sekarang kita tepuk hebat dulu untuk kita semua ya. Ada yang tahu tepuk hebat? Tahu? Oke, kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Oke ya. Sekarang tadi kan kalian sudah mengamati video, melihat video begitu panjangnya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Sekarang semuanya kita berdiri, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Oke, berdiri. Semuanya ya, bergeraknya.
Oke ya, coba semuanya perhatikan ke depan. Jadi tadi kita sudah melakukan ice breaking ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang, gembira ya. Sekarang ada video pembelajaran tentang kalimat efektif ya. Silakan kalian simak baik-baik. Nanti guru akan berikan beberapa contoh soalnya ya. Tolong disimak baik-baik ya. Anak-anakku, apakah kalian sudah tahu apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif diartikan sebagai kalimat yang mengandung gagasan pembicara ataupun penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, Apa dari ciri-ciri dari apa itu kalimat efektif? Apa? Mengandung apa? Mengandung gagasan penulis, ya? Mengandung apa? Gagasan penulis yang terdapat unsur-unsur apa saja di sana? Ya, ada unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, kita lanjut. mari kita cari tahu ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama, kalimat efektif itu memiliki unsur penting atau pokok, yaitu minimal ada unsur subjek dan predikat. Yang kedua yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ciri yang ketiga yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, ciri yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari video yang tadi ada berapa ciri-ciri kalimat efektif? Ada 4. Yang pertama apa? Memiliki apa? Yunita, memiliki apa? Apa? Ya, memiliki unsur penting atau apa yang keras? Memiliki unsur penting. Oke, yang pertama memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua apa? Ya, apa Kezia? Menggunakan struktur kata yang tepat. Menggunakan struktur kata yang tepat. Kemudian yang ketiga apa? Apa Fira? Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang terakhir itu apa? Siapa menggunakan? Yang lain, coba. Apa? Kelihatan nih? Apa nih? Coba. Siapa yang bisa? Ya, Viral. Menggunakan struktur bahasa diksi yang tepat sesuai kebutuhan. Ya, menggunakan diksi ya atau pilihan kata yang
sesuai dengan ejaan yang tepat ya, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, mari kita perhatikan kalimat berikut ini. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Menurut anak-anak, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Ya, benar sekali. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena ada subjek yang ganda, yaitu kata mereka. Kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat efektif sebagai berikut. Mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Selanjutnya, ayo kita perhatikan kalimat berikut ini. Aziz membagikan masker kepada para masyarakat. Menurut anak-anak, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Gimana menurut kalian? Ya. Tekan. Oke. Kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif atau tidak efektif karena menjamakan kata yang jamak. Di sana ada kata para. Kalimat tersebut kita jadikan efektif ketika kita ubah menjadi Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Ya. Jadi seperti itu kalimat efektifnya ya. Bu Guru juga sekarang ya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan apa tadi unsur-unsur dari kalimat efektif apa saja? Subjek, predika, objek, dan keterangan ya. Sekarang ini sebelumnya ya, coba kalian perhatikan kalimat ini. Coba kalian perhatikan dua kalimat yang ada di slide di atas. Ya, coba yang pertama dibaca sama-sama. Kalimat yang kedua. Oke, sekarang kira-kira kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua yang merupakan kalimat efektif? Kalimat yang pertama. Nah, coba kita lihat. Oke ya, betul. Jadi kalimat yang pertama adalah kalimat yang efektif. Kalimat kedua itu tidak efektif. Kenapa? Karena apa? Keterangannya? Karena ada kata apa? Ya, sekali. Apa Nadim? Karena ada apa? Karena ada sekali. Apa lagi? Sangat ya. Jadi ada double di situ. Ada dia memiliki makna ganda. Apa kira-kira kalimat efektifnya? Siapa yang bisa? Bisa. Apa kalimat efektifnya? Kakak ingin pergi ke pantai. Bisa ya, bagus Gurita ya. Kakak ingin pergi ke pantai. Bagus Gurita ya. Oke. Atau kakak ingin sekali pergi ke pantai. Bisa ya. Nah sekarang selanjutnya, tadi ada unsur-unsur kalimat efektif ya. S itu subjek ya. Coba kalian lihat subjek itu adalah apa? Pelaku atau tokoh. Kemudian predikat itu apa? Ya, sesuatu yang dilakukan oleh pelaku. Dia menggunakan kata kerja. Kemudian objek itu apa?
benda yang dikerjakan oleh pelaku. Kemudian keterangan itu bisa keterangan apa saja? Waktu, tempat, ya alat atau cara dan sebagainya. Sekarang dulu ada contoh ya. Di sini ada 4 ya, ada 4 kalimat. Sekarang Bu Guru minta kalian menyebutkan unsur-unsur SPOK dalam kalimat ini. Siapa yang tahu kalimat pertama? Siapa yang tahu SP, DAO, dan K-nya? Siapa yang tahu angkat tangannya? Wah, kalimat yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur kalimat yang kedua? Boleh angkat tangan. Coba Gita. Gita. Kalimat yang kedua, unsur S-nya ini yang mana? Ayah. Kemudian, betul tak? Kemudian, unsur P-nya yang mana? Mengambil. Betul? Objeknya yang mana? Uang. Betul? Keterangannya yang mana? ATM. Betul? Betul. ATM itu keterangan apa, Gita? Keterangan apa? Tempat. Oke, betul ya. Bagus ya. Sekarang kalimat yang ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan unsur kalimat yang ketiga? Angkat tangannya semua. Oh, semuanya angkat tangan. Coba Ranti. Ya, Ranti. Kalimat yang ketiga. S-nya yang mana, Ranti? Iya. Iya, betul tak? Betul. Kemudian B-nya yang mana? Memarkir. Betul. Jawabannya? Objeknya yang mana? Sepedanya. Betul? Keterangannya yang mana? Dengan tergesa-gesa. Keterangannya itu keterangan apa? Cara. Oke ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah menjawab dengan betul. Kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Oke ya. Sekarang ada yang mau bertanya atau mau jelas tentang yang tadi yang sudah Guru sampaikan? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini ya. Bu Guru akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Bu Guru akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Bu Guru sudah bagi kalian ya dalam kelompok masing-masing ya. Jadi ada perbedaan gender, ada perempuan dan laki-lakinya, dan kelompoknya heterogen. Sudah kalian siapkan alat-alat dan bahan yang sudah Bu Guru kasih tahu kemarin? Sudah, coba dikeluarkan. Ada kertas karton, ada spidol, ada garis, pensil, penghapus, dan Bu Guru suruh kalian membawa handphone ya. Ya, HP, mana HP-nya? Dikeluarkan HP-nya semua. Ya, dikeluarkan handphone-nya sudah. Dikeluarkan HP-nya sudah. Ya, bagus. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan kalian LKPD ya. Jadi tugasnya disimak baik-baik ya. Kalian kerjakan berkelompok. Bu Guru akan menilai kalian bagaimana kerja sama kalian ya. Kerja sama kalian dalam menyelesaikan lembar kerja yang Bu Guru berikan. Kemudian nanti kalian akan yang pertama itu ada nanti Bu Guru akan bagikan kalian LKPD ya. Di LKPD satu ini kalian perhatikan langkah-langkah kegiatannya ya. Di sini ada langkah-langkah kegiatan ya. Nanti Bu Guru akan share lagi video tentang kalimat efektif dan tidak efektif dan juga pertempuran Surabaya ke handphone kalian masing-masing. Nanti kalian lihat di situ, kalian analisis ciri-ciri kalimat efektif yang mana yang merupakan unsur S, P, O, dan K. Kemudian kalian membuat peta pikiran ya. Di sini kalian menggunakan kalimat efektif menggunakan kata tanya ya. Jadi kalian di sini membuat kalimat tanya yang menggunakan kalimat efektif. Kemudian LKPD 2, di LKPD 2 ini kalian akan menjawab apa makna dari
Kemudian kalian akan membuat mind mapping dari kertas papan yang sudah kalian bawa. Ya. Mind mappingnya itu jelas terserah kalian, aktivitas kalian yang penting ada informasi-informasi tentang perkembangan tulang kalian. Bisa nanti simak videonya, Bu Guru akan share di HP kalian masing-masing. Jadi Bu Guru semangatnya untuk membuat mind mapping semuanya bekerja agar cepat selesai. Bu Guru beri waktu 40 menit ya untuk mengerjakan. Sekarang Bu Guru bagikan KPU-nya kepada masing-masing kelompok. Silakan mengerjakan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kalian baca terlebih dahulu apa langkah-langkahnya. Kemudian kalian bagi tugasnya ya, dibagi tugasnya. Silakan dikerjakan. Waktunya 40 menit. Kelompok satu, mana kelompok satu? Ini kelompok satu. Apa nama kelompoknya? Kita pakai nama-nama bunga ya. Kelompok satu namanya kelompok lili. Oke, kelompok dua mana? Ini kelompok dua. Kelompok lelaki ya nama kelompoknya. Yang ini kelompok ketiga. Kelompok matahari. Kelompok keempat. Kelompok kulit. Oke, kelompok kelima kelompok apa namanya? Kelompok anggrek. Gimana? Ada kesulitan? Ada? Bisa ya? Memang sudah. Ini bisa ditonton di videonya. Tidak harus lingkaran, bisa berbeda, bisa tak lingkaran, bisa awan. Inti-intinya aja ditulis. Kalau yang lain yang jadi semua, misalnya dikit tulis.
Nah sekarang coba kalian tepuk tangan dulu semua. Oke, tepuk tangan dulu semua. Perhatikan depan ya. Nah, sekarang Bu Guru ada sesuatu nih untuk melatih konsentrasi kalian ya. Ini masih ingat nggak kalian? Kalau Bu Guru bilang gajah itu artinya besar, besar tapi jangan kayak gini besar. Kalau semut itu kecil. Oke, siap? Konsentrasi ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai itu ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, sekarang coba kita tepuk pramuka. Nanti kalau Bu Guru bilang semut, berarti jawabnya apa? Tepuk pramuka. Semut, gajah, gajah, semut. Oke, semuanya udah konsentrasi ya, semuanya ya. Oke, bagus. Sekarang kelompok 1 yang presentasi pertama. Silahkan maju kelompok 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil Diskusi. diskusi tentang mind mapping tentang pertempuran Surabaya. Oke, yang pertama, Nggak apa-apa. Lanjut. pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan dan pejuang dalam merebut kemerdekaan. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lanjut aja, Hira. Lanjut. Andi. Pada 28 Oktober 1945, pejuang Indonesia menyerang pos pertahanan aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikomandangkan oleh Bung Tomo menggunakan radio. Sempat ada Ini ya LKPD selanjutnya dibacakan oleh Iva. Andi memberi doa untuk Pak Ati dan diberi doa petani menanam jagung di sawah, petani kas menanam jagung di sawah. Kepada siswa kelas 6. Satu sudah betul dan bagus, Cuman suaranya kurang besar. Oke, tak apa ya. Oke, sekarang kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Ya, silakan duduk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 ya selanjutnya. Ini kelompok 5. Ayo. Kelompok 5. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil mind mapping dari pertempuran Surabaya. Kemana-mana udah baca. Silakan. Pertempuran Ke Surabaya. sana Kak. Ya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lanjut. Pada 27 Oktober 1945, Kebanyakan suaranya sudah besar, tapi penjelasannya kurang dan kalau bacanya juga lebih gede. Oh, betul. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita kasih tepuk hebat semuanya ya untuk kelompok 5. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Sekarang kita saksikan ya presentasi dari kelompok berapa?
Hari ini teman-teman saya akan mempresentasikan tentang pertempuran Surabaya. Yang pertama, pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Lanjut. Kedatangan pasukan sebelumnya awalnya untuk mengamankan kawanan perang, merampas senjata Jepang atau menjaga ketertiban berbagai daerah Indonesia. Untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar mendapat bangsa yang bebas. Dari soalnya nggak dibaca. Ini dari apa? Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawabannya, untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar mendapat bangsa yang bebas dan dapat tercapai. Karena kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oke, bagus ya. Sekarang apa ada yang mau menanggapi kelompok 3? Silakan. Yang lain? Ada apa? Ada yang mau menanggapi? Gita, ayo silakan Gita ditanggapi. Terus? Oh, oke, sangat bagus katanya ya. Ayo kita beri tepuk hebat dulu untuk kelompok 3. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Yang presentasi itu adalah kelompok 2. Kelompok apa namanya? Kelompok Melati. Silakan kelompok Melati dipresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertempuran Surabaya. Pertama, pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya puncak terjadi pada 10 November 1945. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan dan pejuang dalam membangun. Oke, tadi sudah ada ya presentasi dari kelompok 2, kelompok Melati. Sekarang apakah ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Kelompoknya sudah bagus, tapi suaranya kurang bagus keras. Terus kalau untuk ininya penjelasannya apakah sudah tepat? Sudah. Oke, sudah. Oke, kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 2 ya. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Silakan duduk tempat duduknya masing-masing. Oke, ya. Ini adalah penampilan dari kelompok terakhir, kelompok keempat ya. Silakan dipresentasikan. Selamat pagi teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan pertempuran Surabaya. Jadi pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1445. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia dan terjadi pada 10 November 1945 sebagai bentuk penghormatan para pahlawan dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tempuran apa yang terjadi setelah kematian Brigadir Jenderal Malabi bagi tentara Inggris? Kedua, Siapa yang memimpin pasukan tentara Inggris di Surabaya? Di mana? Cara ngomongnya bicara. Kapan puncak pertempuran Surabaya? Pasukan sekutu bergabung dengan ninja. Sekutu yang terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4. Sekarang ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 4? Ya, Gonika, silakan. presentasinya sudah bagus, tapi cara ngomongnya itu gugup sama suaranya agak kecil gitu. Untuk penjelasannya apakah sudah betul? Sudah betul. Jawabannya sudah tepat? Sudah. Oke, terima kasih tanggapannya Gonika. Sekarang kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok
tadi kita sudah saksikan, teman-teman kalian sudah presentasi. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Kita beri tepuk hebat untuk kita semua. Coba tepuk hebat. Jempol, 2 jempol. Hebat. Oke, hebat semuanya ya. Jadi sekarang Bu Guru akan memberikan kalian penguatan ya setelah tadi kalian presentasi. Yang pertama itu ada ciri-ciri kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu merupakan gagasan dari penulis itu yang memiliki unsur S, P, O, dan K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif yang pertama tadi memiliki struktur bahasa yang tepat ya, memiliki ejaan yang tepat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian pemilihan diksi atau kalimatnya atau katanya itu tepat. Kemudian yang keempat apa? Memiliki unsur pokok ya. Kemudian apa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia itu tidak dijajah lagi oleh negara lain, oleh Belanda atau Jepang ya. Kemudian kita harus bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak direbut lagi. Kemudian tadi sudah ada tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya itu pasukan Inggrisnya dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Maladi ya. Kemudian yang membakar semangat rakyat Indonesia untuk apa namanya itu agar lebih semangat dalam pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya itu apa tadi? Apa? Tentara Inggris diboncengi oleh kemudian apa yang menjadi penyebab terjadinya pertempuran Surabaya? Terbunuhnya siapa? Jenderal A.W.S. Maladi. Tanggal berapa pasukan Inggris datang pertama kali ke Surabaya? Tanggal berapa? 25 Oktober 1945. Oke, Bu Guru rasa kalian sudah paham, sudah jelas ya, kita sudah melakukan penguatan dan refleksi. Sekarang Bu Guru akan memberikan kalian soal evaluasi ya, agar Bu Guru tahu sampai mana kalian memahami apa pembelajaran kita hari ini, oke? Ya, jadi untuk menguji pemahaman kalian ya tentang pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi dalam bentuk quizzes. Ada yang mau bermain quizzes hari ini? Oke, semuanya mau main quizzes ya. Kemarin Bu Guru sudah suruh bawa HP ya. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya. Silakan kalian lihat di slide ya. Bu Guru akan tampilkan quizzes. Silakan kalian join ya. Kalian klik join myquizzes.com. Kalian klik di Google-nya ya, di internetnya itu join myquizzes.com. Nah, kalian pilih ini join myquizzes.com. Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, masukkan kode gamenya 192382. Masukkan kode gamenya 192382. Ketik join myquizzes.com, kemudian ketik enter kode 190. Ya, mulai. Kasih nama ya, kasih nama kalian, pakai nama panggilannya boleh. Jangan panggilannya itu yang aneh-aneh. Panggilannya aja kalau Agung gitu. Jangan berisi selalu menangis apa, cengeng apa. Siapa yang belum bisa masuk?
kodenya sudah. Terus, nah, kalian sudah masukkan kode gamenya? Sudah ya. Nah, sekarang silakan ini gamenya ini butuh ketepatan dan kecepatan. Jadi tepat dan cepat. Oke, guru mulai. 1, 2, 3. Bagus ya. Jadi perhatikan semuanya ke depan. Halo, ya. Sekarang kita itu kalian sudah mengikuti atau mengikuti game ya, quizzes yang tadi. Semuanya 80% sudah baik dalam menjawab ya. Apa namanya itu tidak ada nilainya di bawah 80. Jadi Bu Guru anggap kalian sudah bisa ya dalam pembelajaran hari ini, sudah tuntas. Kemudian yang kedua, ingat besok itu jadwalnya kita besok itu adalah tentang pertempuran Ambarawa. Besok kalian persiapkan. Besok kalian juga harus membawa HP ke sekolah ya. Besok guru akan jelaskan tentang pelajaran Ambarawa ya. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi atau gini amat terdalam bersama-sama ya. Lagu Inak Begini Anak Berganam. Semuanya menyanyi ya.
sudah cukup sampai di sini ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Sebelum kita mulai berdoa, coba kalian lihat ada sampah nggak di bawah meja dan kursinya? Tidak ada ya. Kalau ada sampah silakan dipungut, kalian taruh di tong sampahnya agar tidak ada sarang nyamuk ya, agar kelasnya tetap bersih, agar kalian tetap nyaman dalam belajar. Dari kalian mulai belajar sampai pulang itu harus bersih kelasnya, harus bersih kelasnya. Ya, silakan duduk. Ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ya, boleh pulang ya.